Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Kita hari ini akan melanjutkan tentang dimensi 3. Kemarin kita sudah belajar tentang kedudukan, titik, garis, dan bidang. Selanjutnya kita akan menuju pokok bahasan sambungan dari kemarin, yaitu mengenai jarak. Tetap dalam bab 1 dimensi 3, tetapi dengan judul jarak. Setelah menyaksikan tayangan ini, Anda dapat menentukan jarak antara unsur-unsur dalam ruang dimensi 3. Yang kita bahas yaitu kita akan mencoba menghitung jarak antara titik ke titik, kemudian titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, kemudian bidang ke bidang. Yang pertama yang kita akan ajarkan yaitu jarak titik ke titik. Jadi kita akan mencoba mempelajari jarak dari satu titik ke titik yang lain. Kita perhatikan peragaan berikut, di mana peragaan ini menunjukkan adalah ada sebuah titik A dan ada titik B. Perhatikan, ada titik A, ada titik B. Maka jarak titik A ke B itu dapat kita hubungkan lurus dengan penggaris dari A ke B. Sehingga jarak antara titik A ke B itu kalau kita ukur pakai penggaris itu lurus. Sehingga dari peragaan itu menunjukkan jarak titik A ke B ya panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke B. Jadi kalau kita ukur pakai penggaris dari A ke B itu adalah jarak A ke B. Kita ambil contoh soal. Diketahui kubus ABCD EFGH. Di sini ada kubus ABCD EFGH. Perlu diketahui untuk menggambar kubus, lantai dan atap urut susunan huruf A, B, C, D, maka E, F, G, H. Seperti gambar berikut. Dengan panjang rusuk A cm. Jadi kita tuliskan di situ panjang rusuk itu adalah A cm. Jadi A ke B A cm, B ke C A cm. Nah, karena dia kubus otomatis sisi-sisinya sama panjang. Lalu tentukan jarak titik A ke titik C. Di situ kita perhatikan garis warna pink dari titik A ke titik C. Itu kalau kita perhatikan itu adalah disebut diagonal bidang. Karena dia berada pada bidang A, B, C, D. Sehingga yang pink itu titik A ke C itu adalah diagonal bidang. Kemudian titik A ke G. Perhatikan, A ke G itu disebut diagonal ruang. Kemudian jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Kita perhatikan EFGH tengah itu ada titik P. Lalu yang ditanyakan berapa panjang atau jarak dari titik A ke titik P yang berwarna biru. Penyelesaian kita akan bahas
Nah, dari soal yang pertama yaitu berapa panjang atau jarak titik A ke titik C. Terlihat di situ bahwa kita perhatikan segitiga, sehingga A, kalau kita hubungkan titik A, B, C, itu dia membentuk segitiga, siku-siku, di mana siku-sikunya berada pada titik B, yaitu siku-siku itu berarti dia membentuk sudut 90 derajat. Sehingga di situ terlihat karena dia segitiga siku-siku, maka panjang A ke C itu berarti adalah sisi miring dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, yang pernah kita ajarkan mungkin waktu kalian SD, SMP pernah diajarkan tentang teori Pitagoras atau triple Pitagoras. Untuk mencari sisi miring, karena sisi miring adalah sisi terpanjang, maka rumusnya adalah panjang A ke C, maka AB kuadrat tambah BC kuadrat. Nah, itu nanti hasilnya diakarkan. Rumus Pitagoras. Sehingga menghasilkan panjang AB itu adalah A, sehingga A kuadrat. Panjang BC adalah A juga, karena si rusuknya sama, sehingga A kuadrat. Sehingga kalau kita jumlahkan A kuadrat tambah A kuadrat berarti 2A kuadrat. Nah, setelah itu kita akarkan. Akar A kuadrat adalah A. Akar 2 tetap. Karena kalau diakarkan itu hasilnya 1 koma, itu pakai koma, sehingga kita tuliskan hasilnya tetap dalam bentuk akar. Sehingga panjang A ke C hasilnya adalah A akar 2. Artinya di sini menunjukkan bahwa untuk kalau dia soal itu kubus, berapapun panjang sisinya, kalau yang ditanyakan adalah panjang diagonal bidang, itu tambahkan akar 2. Kalau misalnya sisi kubus itu 8 cm, maka otomatis diagonal bidang 8 akar 2. Jadi seperti itu saja. Jadi diagonal sisi AC itu adalah A akar 2. Jadi setiap diagonal sisi kubus, kalau diketahui panjangnya misalnya 10 cm, sisinya rusuknya 10 cm, maka diagonal sisi 10 akar 2. Ya, seperti itu. Kemudian kita, berapakah jarak A ke G? A ke G itu adalah diagonal ruang. A ke G itu diagonal ruang. Kita perhatikan, nah dia membentuk segitiga, yaitu segitiga ACG, di mana siku-sikunya di C, sehingga rumus A ke G Pitagoras yaitu AC kuadrat tambah CG kuadrat. Karena kita sudah tahu AC tadi adalah A akar 2. Kan diagonal bidang tadi kan panjangnya A akar 2 kuadrat tambah CG A kuadrat, sehingga menghasilkan 2A kuadrat tambah A kuadrat, itu hasilnya adalah 3A kuadrat. Sehingga akar A kuadrat adalah A, akar 3 tetap, sehingga A akar 3. Jadi diagonal ruang AG adalah A akar 3. Artinya apa? Untuk mencari diagonal ruang pada suatu kubus, berapapun rusuknya cukup kalian tambahkan akar 3 di belakangnya. Misalnya sisi panjang rusuk kubus itu 8 cm, maka nanti kalau ditanyakan jarak A ke G atau panjang diagonal ruang, itu tinggal tambahan akar 3, 8 akar 3. Nah, kalau panjang diagonal bidang tadi tambahkan akar 2. Jadi kalau rusuk diketahui 8 cm, berarti diagonal bidang 8 akar 2. Diagonal ruang 8 akar 3. Nah, tolong kalian ingat-ingat itu, karena itu lebih simpel kalau kalian ingat itu. Kemudian selanjutnya jarak A ke P. Kita perhatikan segitiga A, P.
untuk segitiga AEP, siku-siku dia di siku-siku di E, maka otomatis kita lihat di situ A ke P itu adalah sisi miring. Otomatis berarti nanti AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AE kuadrat, AE itu adalah A, sehingga A kuadrat. Nah, E ke P itu setengahnya dari diagonal bidang. E ke G itu adalah diagonal bidang, yaitu A akar 2. E ke P itu setengah diagonal bidang, sehingga ditulisnya setengah A akar 2 kuadrat. Setengah, lalu di situ setengah kuadrat itu 1/4 A kuadrat, lalu A kuadrat, kemudian akar 2 kuadrat itu akarnya hilang kali 2, sehingga 1/4 kali 2 itu menjadi 2/4 atau setengah, sehingga ditulis setengah A kuadrat. Sehingga A kuadrat ditambah setengah A kuadrat itu berarti 1/2 A kuadrat atau 3/2 A kuadrat. Waktu SMP kalian pernah merasionalkan menyebut akar 3/2 A kuadrat itu A kuadratnya itu karena akar menjadi A. 3/2 itu berarti akar 3 per akar 2 dirasionalkan. Jadi akar 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Nah, sehingga nanti akar 3 dikali akar 2 itu menjadi akar 6. Kemudian akar 2 dikali akar 2 itu menjadi akar 4. Akar 4 kan 2, sehingga menjadi 1/2 A akar 6. Kenapa di situ menjadi setengah A akar 6? Jadi seperti itu. Jadi jarak A ke P itu setengah A akar 6. Mungkin saya ulang lagi. Akar 3/2 A kuadrat kena akar menjadi A. Kemudian akar 3/2 itu artinya akar 3 dibagi akar 2. Karena bawahnya bentuk akar, kita kalikan, rasionalkan akar 3 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2, sehingga akar 3 kali akar 2 menjadi akar 6. Akar 2 kali akar 2 menjadi akar 4. Akar 4 itu 2. Karena letaknya tadi di bawah 2-nya, makanya menjadi 1/2. Kalau kita tulis tadi sebenarnya akar 6/2A. Nah, tapi sekira cantik ditulislah setengah A akar 6. Itu kan kalau dikali 1 kali A kali akar 6 itu sama dengan akar 6/2A sebenarnya. Cuma sekira akar itu diletaknya di belakang, maka ditulis 1/2A akar 6. Mungkin untuk dimensi 3 ini kita sampai sebenarnya setelah ini jarak titik ke garis. Nah, nanti kita akan sambung lagi di video selanjutnya, yaitu jarak titik ke garis. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu dari jarak titik ke titik. Sekian, salah hilap, mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.